Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Cindy Kirana. Saya dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi perkantoran. Nah, di sini videonya itu berbentuk animasi PowerPoint. Jadi teman-teman semua harap ditonton videonya sampai habis ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang administrasi perkantoran. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari administrasi perkantoran itu? Jadi, administrasi perkantoran ini adalah serangkaian aktivitas rutin di dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara sistematik. Administrasi perkantoran juga dapat didefinisikan dalam arti sempit. Dalam arti sempit ini, administrasi perkantoran merupakan kegiatan teknis yang punya peranan pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi, serta berperan dalam menciptakan organisasi perusahaan yang lebih efektif. Sedangkan dalam artian luas, administrasi perkantoran ini diartikan sebagai aktivitas perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, serta mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor dan tata usaha yang tertib. Selanjutnya, administrasi perkantoran menurut George Terry adalah suatu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan pada sebuah perkantoran serta menjadi penggerak pada mereka yang menjalankannya agar tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Setelah kita mengetahui apa itu administrasi perkantoran, kita juga harus tahu nih apa tujuan dari administrasi perkantoran itu. Ada beberapa tujuan dari administrasi perkantoran itu. Yang pertama, ada untuk menyediakan data dan informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi agar dapat memastikan terlaksananya standar kualitas, tenggat waktu, serta prosedur yang tepat. Dan yang ketiga, ada menafsirkan dan mengkomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan dari perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup dari administrasi perkantoran. Yang pertama itu ada aktivitas kantor. Nah, beberapa aktivitas kantor yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi perkantoran itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Lalu yang kedua ada sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi perkantoran itu ada lokasi kantor, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Administrasi perkantoran juga memiliki beberapa fungsi nih. Secara umum ada 5 fungsi dalam administrasi perkantoran. Yang pertama itu ada fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencangkup pengarsipan dan penggandaan. Yang kedua, fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Dan yang ketiga itu ada fungsi analis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Yang keempat, ada fungsi interpersonal. Nah, fungsi ini merupakan fungsi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu, serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, fungsi manajerial, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Selanjutnya ada karakteristik dari administrasi perkantoran. Yang pertama itu ada bersifat pelayanan, yang artinya itu membantu pekerjaan lain atau pekerjaan utama agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Yang kedua itu ada bersifat terbuka dan luas, artinya pekerjaan kantor ini dapat dilakukan di mana saja dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga itu ada dilaksanakan oleh semua pihak, artinya pekerjaan kantor dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai karyawan yang paling bawah sekalipun. Oke, itu tadi adalah video pemaparan materi mengenai administrasi perkantoran. Semoga dengan adanya video ini teman-teman menjadi lebih paham mengenai administrasi perkantoran. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua.